Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat? Nah, ini sebelum pembelajaran seperti biasa dipimpin berdoa. Nanti setelah itu membaca Asmaul Husna. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil sibani ilma wa rasuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dengan lambang bintang, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambang rantai, tiga persatuan Indonesia, dengan lambang pohon beriring, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berwakilan, dengan lambang kepala banteng, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lambang hati dan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilma nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul adzim. Ini langsung dibaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahillah.
Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbaru ya Hakim, ya Khaliqu ya Karim, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qadir, ya Basiru ya Habib, ya Rafi'u ya Mu'min, ya Mudiru ya Sami, ya Basiru ya Rahman, ya Adul ya Latif, ya Khabiru ya Halim, ya Alimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Alim, ya Qadiru ya Hafiz, ya Mutitu ya Nasir, ya Jalilu ya Alim, ya Hafizu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Nasir, ya Ba'isu ya Syahid, ya Afu ya Waqir, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musiru ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wahid, ya Majidu ya Warid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadiru ya Muqaddir, ya Muqaddimu ya Mu'akhir, ya Awwalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Waliyu Ta'lim, ya Badru ya Awwal, ya Munaqimu ya Afu, ya Rabu ya Malik, Malikan Mulkin, ya Jalali wal Ikram, ya Musibu ya Zahid, ya Ghaniyu ya Mu'min, ya Mani'u ya Qaru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Badi'u ya Badi', ya Badi'u ya Warid, ya Wajidu ya Sabur, As-Sajdah dikaruh, fi asma'il al-husna, liwala qulubana, wa liwalidina, wa dhurriyyatina, kafir amsali azina, wa subhanahu yubina, wa subhanahu sodina, wa qadru jadina, wa sibna
bihi illa iblisama. Sadaqallahul azim. Mudah dengan bacaan Al-Husna kita akan selalu mendapatkan barakatnya. Amin ya rabbal Amin. Jadi Al-Husna itu bukan hanya di sekolah dibaca, ya di rumah juga. Ketika waktu senggang itu bisa dibaca karena fadilah Al-Husna itu luar biasa sekali. Saya absen dulu. Yang tidak hadir siapa ini hari ini? Yang tidak hadir tiga ya. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini tentang qada dan qadar. Ya, tapi sebelum itu, sebelum saya menjelaskan ke qada dan qadar, itu akan saya ulas kembali materi yang kemarin, yaitu tentang apa? Surat Al-Nahl. Ya, di mana surat Al-Nahl itu merupakan surat yang paling sering dibaca oleh Kanjeng Nabi. Ketika apa? Ketika di awal surat, ketika sholat Jumat, ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu Kanjeng Nabi sering membaca surat itu. Makanya surat ini sangat istimewa. Kemudian hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang qada dan qadar. Sebelum belajar tentang qada dan qadar, itu kalian pernah nggak mempunyai masalah? Pernah nggak? Masalah? Pernah ya? Yang namanya manusia pasti punya masalah. Nah, masalah ini itu jangan kalian serta-merta, wah kita takdirnya kayak gini, takdirnya kita seperti ini, itu jangan. Itu namanya suudzon sama Gusti Allah. Makanya nanti saya jelaskan apa sih qada dan qadar. Nah, nanti kalian akan paham qada dan qadar itu apa. Jadi nanti yang tadinya nggak tahu tentang qada dan qadar atau takdir, mereka akan tahu dan sadar. Makanya penting kalian belajar tentang qada dan qadar atau takdir. Qada dan qadar ini itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman yang ke-6. Ya. Hafal kan rukun iman? Hafal enggak? Nah, makanya rukun iman ada berapa? 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat. 3. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. 5. Beriman kepada 6. Beriman kepada qada dan qadar. Nih, sekarang ada pertanyaan nih. Pertanyaan, pernahkah kalian melihat seorang bayi yang meninggal? Pernah ya? Terus pernahkah kalian melihat seorang nenek-nenek berusia 100 tahun atau 70-80 sering melihat ya? Tapi masih hidup. Sementara yang bayi itu sudah meninggal. Lah, kenapa bayi yang belum punya dosa kok meninggal? Lah, dan kenapa nenek-nenek bisa mencapai umur sampai 100 tahun belum meninggal? Nah, ini namanya takdir. Manusia tidak ada yang tahu. Takdir itu merupakan keputusan Gusti Allah, tapi di situ ada keputusan yang melalui ikhtiar manusia, ada yang melalui Gusti Allah. Ya, pengertian qada secara nah, apa sih ketentuan atau ketetapan Allah dari sejak zaman azali? Nah, mesti takon. Zaman azali itu apa sih? Zaman azali itu di mana kita belum diciptakan. Itu Gusti Allah sudah menentukan ya takdir kita. Contohnya barangkali ini nggak tahu nanti udah dewasa ketemu lagi bisa jadi jodohnya. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Apa sih
arti apa namanya pengertiannya beriman kepada Allah dan Qadar, meyakini dengan sepenuhnya ada yang berlaku bagi semua makhluk hidup. ya berarti intinya kita itu disuruh yakin, disuruh percaya adanya qada dan qadar. Kalau kita sudah yakin percaya, ya namanya percaya itu berarti kita antara ucapan, perbuatan dan hati itu harus sesuai. Itu namanya percaya atau beriman, ya harus sesuai antara ucapan, hati dan perbuatan. Kalau kita mengatakan beriman berarti harus sesuai antara ucapan, perbuatan dan hatinya. Ada dalilnya, ya dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama dalil nakli. Dalil nakli itu apa sih? Dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis, itu namanya dalil nakli. Nakli dengan akli beda. Kalau nakli ini nakli pakai n, itu dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Kalau dalil akli itu dari akal, ya. Nah ini dalil nakli. Dalilnya ini surat Al-Baqarah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maghfiratun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Itu surat Al-Baqarah ayat 11. Nah ini menjelaskan tentang qada dan qadar. Kemudian ada dari nakli lagi yang pendek sekali, yang mudah dihafalkan. Apa? Surat Al-A'la ayat 3. Waladhi qaddara fahada. Itu dalil yang paling pendek tentang qada dan qadar. Ciri-ciri iman kepada qada dan qadar. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya yang pertama, yakin pada sunnah Allah. Ciri-ciri iman kepada qada dan qadar yang pertama, yakin pada sunnah Allah. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Maksudnya apa? Menyempurnakan ikhtiar. Jadi kita manusia itu disuruh ikhtiar. Jangan hanya diciptakan terus jadi orang terus orang kerja, itu nggak boleh. Itu dosa besar. Jadi manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Nah, pengen mobil berarti kerja, pengen pinter berarti belajar. Terus tawakal itu apa? Menyerahkan seluruhnya kepada Gusti Allah. Maksudnya, nah ini yang tadi saya sudah sampaikan ya, pertama kali kita tidak boleh suudzon dengan Gusti Allah. Agar kita itu ternyata apa? Nanti ada yang bisa diusahakan atau melalui ikhtiar manusia, bisa jadi bisa juga takdir yang langsung ditetapkan oleh Gusti Allah. Nah, ini yang pertama. Takdir kan ada dua. Yang pertama takdir mu'allaq. Apa sih takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi manusia itu berusaha. Manusia disuruh usaha, nanti ketetapan hasilnya itu langsung Gusti Allah. Yang kedua takdir mutlak. Mutlak itu terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Jadi mutlak dari Gusti Allah. Ini contohnya mu'allaq. Usaha manusia itu bisa begitu. Contohnya pengen pinter berarti belajar. Nah, pengen sehat berarti olahraga atau makan yang teratur. Nah, berarti intinya apa?
intinya disuruh usaha. Yang kedua takdir mudah. Nih, takdir mudah itu berarti manusia tidak bisa merubah. Ya, tidak bisa merubah. Contohnya apa sih? Kematian terus tsunami. Ya, apa lagi? Bumi berbentuk bulat. Itu kematian tadi ya, kematian. Manusia tidak bisa menentukan. Kedua, tadi apa? Tadi bumi berbentuk bulat. Bisa nggak manusia membuat bumi? Kita bumi ya, kita injek ya. Kira-kira manusia pakai teknologi yang canggih bisa membuat biar buminya kotak nggak? Ya. Amen. Menara umum buminya bentuknya kotak. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan selanjutnya hikmah kepada kodok dan kodar. Hikmah kepada kodok dan kodar. Apa saja? Melatih diri untuk banyak bersyukur dan sabar. Nah, kalian beriman, percaya, yakin adanya kodok dan kodar, pasti akan banyak bersyukur. Aku ciptakan seperti ini, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong. Itu sombong, kabeh, rezeki, dan sebagainya itu mutlak dari Gusti Allah. Walaupun manusia usaha, yang menentukan Gusti Allah. Ya, ini di sini ada soal nih. Ada soal ya. Saya minta dari kelompok 1 ya diisi berkelompok. Coba dari penjelasan tadi kalian kira-kira paham apa tidak ya. Ini salah satu kelompok, salah satu mengambil ini salah satu. Dikerjakan, saya kasih waktu ya 10 menit nanti. Setelah selesai, ada salah satu membatalkan di depan ya. Di depan. Dibaca soalnya, kemudian jawabannya. Selalu pengertian iman kepada Allah dan Rasul. Kodok dan kodar. Ya. Meyakini Tuhan itu seperti adanya ketentuan Allah Taala yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Apa yang dimaksud takdir berapa? Itu mau berapa? Dua. Apa soalnya? Apa yang dimaksud takdir berapa? Ketetapan Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan diberikan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Ya, coba. Kira-kira betul nggak ini? Betul. Nomor 1 nih, ya Mas tadi ya. Jadi nomor 1 menjelaskan pengertian iman kepada kebenaran kodar. Kemudian soal yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan takdir mudah? Yang pertama, pengertian iman kepada kodar dan kodar, yaitu meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah. Jadi yang betul. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan takdir mudah? Nah, takdir mudah itu ketetapan Allah yang pasti akan terjadi dan tidak bisa diubah dengan usaha manusia. Ya, berarti kalau manusia nggak bisa berkutik. Besok mati orang mati. Besok mati nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nah, yang bagus kelompok 1. Kemudian kelompok 2 kan kita dulu. Dua. Yuk. Yang kencang suaranya. Apa yang disebut dengan takdir mutlak? Jawab. Takdir mutlak adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi dengan ikhtiar dan doa manusia. 2. Sebutkan contoh takdir mutlak masing-masing. 2. Jelas.
untuk kemudian Jelas saja. Ya, yang masuk lagi, bukan ngomong lagi. Tadi nomor 2. Baca nomor 2 bentar lagi. Ya, Pak benar. Sebutkan contoh saksi tentang alam dua. Contoh saksi program. Kemudian pendidikan Indonesia. Contoh saksi alam. Sekitaran kekayaan. Ini saya ulang lagi. Ini biar tambah jelas ya. Jelaskan tiga hikmah berikut kepada koda-koda. Sebenarnya hikmah itu banyak ya, tapi saya memberikan kesempatan tadi yang menjawab banyak 3. Sebenarnya banyak sekali. Yang pertama hikmahnya apa? Untuk melatih diri banyak bersyukur dan sabar. Benar-benar percaya yakin adanya koda-koda, tapi pasti dia akan bersyukur, mensyukuri apa yang sudah kalian dapat. Karena membayangkan enggak kalian nanti ketika dewasa akan kaya atau miskin atau mau jadi apa, kan ada bayang seperti itu. Ada hati yang optimis enggak? Harus ada. Kenapa? Itu sudah menjadi tanggung jawab manusia, harus berusaha. Kedepannya kalian akan mengubah sikap nggak kira-kira? Yuk minimal mengubah apa yang kalian tadi menyampaikan. Contoh nggak pernah belajar. Kenapa? Manusia harus belajar atau siswa harus belajar karena semua itu harus ada usaha dari manusia dan beliau nanti yang mana bukan. Itu saja penjelasan saya tentang kode dan koda. Materi yang saya sampaikan pada hari ini akan bermanfaat. Itu saja dari Pak Guru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.